Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Herlinda Putri Kusumawardani sebagai mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan FKIP UNS 2021. Dan di sini saya sebagai mahasiswa magang PLP atau pengenalan lapangan persekolahan di SMK Ganesha Tama Boyolali. Nah, di mana sih SMK Ganesha Tama Boyolali? Nah, SMK Ganesha Tama Boyolali itu salah satu SMA swasta terbaik yang ada di Boyolali. Nah, di sini saya mengampu mata pelajaran desain permodelan dan informasi bangunan terkhusus pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung atau bisa disingkat KUG. Dan KUG ini biasanya didapatkan pada kelas 11 di DPIP. Nah, sebelum masuk ke materi pondasi, Ibu ingin tanya nih untuk pertanyaan pematik terlebih dahulu. Teman-teman, apakah sudah pernah melihat bangunan-bangunan gedung di sekitar teman-teman? Nah, kalau teman-teman pernah melihat, apa sih bagian yang paling bawah dari suatu bangunan itu? Tidak mungkin kan bangunan itu berdiri langsung suatu tiang-tiang begitu. Pasti di bawahnya itu ada suatu elemen struktur yang menjadi dasar dari pembentukan dari suatu bangunan. Nah, apakah itu? Nah, itu adalah pondasi. Nah, sebelum untuk masuk ke dalam pondasi, kita akan membahas tentang potongan terlebih dahulu, gambar potongan terlebih dahulu. Karena untuk melihat dari detail dari suatu pondasi, kita membutuhkan suatu gambar potongan. Nah, apa sih Bu gambar potongan itu? Nah, untuk memudahkan pemikiran kalian bagaimana gambar potongan itu, maka saya akan memberikan analogi seperti gambar di samping. Nah, di situ ada gambar apa anak-anak? Ya, betul, gambar kue. Nah, kalau kita membeli suatu kue, pasti itu kan kue ulang tahun ya terutama. Itu pasti kan bulat utuh ya anak-anak. Ya kan? Nah, jadi kue yang di dalamnya itu pasti ada suatu isian-isiannya kan. Tidak mungkin kan kita tidak kepo. Apa sih isi dari kue ini? Apa sih di dalamnya? Pasti kan ada fla, ada potongan buah, ada krim dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin mengetahui potongan dari suatu kue itu, maka kue tersebut akan kita belah. Nah, seperti halnya juga dengan potongan. Nah, jadi dari analogi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gambar potongan merupakan gambar dari suatu bangunan yang diproyeksikan pada bidang tegak, terutama pada bagian yang memiliki perbedaan elevasi. Apa sih Bu elevasi itu? Elevasi itu merupakan ketinggian. Jadi perbedaan elevasi itu merupakan perbedaan ketinggian. Tidak mungkin kan kayak tinggi dari elevasi kamar mandi dengan juga lobby biasa itu sama, pasti ada sedikit penurunan karena tidak mungkin kamar mandi itu tidak ada elevasi atau perbedaan ketinggian, karena nanti kalau buang air kalau tanahnya sama ngalirnya kemana. Nah, jadi begitu anak-anak. Dan gambar potongan juga dapat menunjukkan bagian eksterior maupun interior dari suatu bangunan. Kalian pasti bertanya, Bu, eksterior itu apa sih? Nah, eksterior dalam bangunan itu seperti atap, terus nanti ada juga kolom, nanti pokoknya bagian yang tidak bisa kalian lihat itu ada di gambar potongan. Kemudian juga ada interior, itu seperti sofa, meja, wastafel, WC kamar mandi. Nah, pokoknya segalanya itu ada dalam gambar potongan. Nah, setelah kalian mendapatkan penjelasan tentang gambar potongan, dari samping ini adalah contoh dari foto potongan rumah. Nah, kalian bisa lihat kan interior dan eksterior di dalamnya, terlihat ada sofa, meja, tapi ini belum lengkap ya anak-anak karena ini salah satu potongan arsitektur atau potongan yang biasanya untuk digunakan presentasi saja. Nah, untuk lebih detailnya nanti ada yang lainnya dan akan saya jelaskan di slide selanjutnya, oke? Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa aja sih tujuan dan fungsi dari penggambaran potongan itu? Kenapa sih Bu harus ada gambar potongan? Nah, berikut ini akan saya jelaskan ya anak-anak. Yang pertama
pertama itu ada untuk memperlihatkan sistem daripada struktur dan juga elemen yang ada pada suatu bangunan. Kemudian yang kedua, untuk memperlihatkan konstruksi antar elemen yang ada dalam bangunan. Kemudian yang ketiga itu untuk memperlihatkan bahan-bahan yang ada di bangunan. Contohnya itu termasuk pondasi ya. Kalau pondasi kan kita tahu ya, di dalamnya itu ada batu kosong, ada pasir uruk, kemudian ada aan stamping dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gambar potongan untuk memperlihatkan suatu ukurannya, atau biasa kita menyebutnya kalau di AutoCAD itu shortcut dimensi ya, untuk mengetahui berapa sih ukuran ini sampai sini begitu. Lalu untuk memperlihatkan konstruksi dari suatu bangunan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memperlihatkan suatu sistem dari bangunan. Nah, itu merupakan tujuan dan fungsi dari gambar potongan itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai macam gambar potongan. Gambar potongan itu tidak hanya satu loh anak-anak, ada 3 bahkan di sini. Dan yang pertama itu menuju ke potongan arsitektur, yaitu seperti potongan rumah yang pertama tadi ya, di slide keberapa tadi ada potongan arsitektur. Nah, potongan arsitektur itu merupakan potongan 3D dari suatu bangunan yang biasanya digunakan untuk presentasi saja. Atau gambar arsitektur itu memperlihatkan tata letak interiornya saja atau furniturnya saja. Maka di gambar yang tadi itu kan hanya ada meja, kursi, begitu kan, tidak ada yang namanya seperti terlihat kolom apa gitu kan, tidak ada ya. Nah, gambar potongan ini belum bisa digunakan untuk pelaksanaan di lapangan, atau pelaksana di lapangan itu pasti masih bingung kalau menggambar hanya membaca, kalau membuat bangunan hanya dengan membaca gambar potongan arsitektur ini. Nah, maka pelaksana butuh gambar yang bagaimana, Bu? Nah, selanjutnya ada potongan struktural atau potongan struktur. Nah, ini memperlihatkan struktur dalam bangunan tersebut. Jadi bagian utama dari sistem struktur ini akan terlihat pada gambar potongan struktural seperti pondasi, balok, kolom, dan atap nantinya akan terlihat, atau dalam artian itu eksteriornya ya kalau di sini terlihatnya. Kemudian yang terakhir ada potongan detail. Nah, potongan detail itu mempelajari detail dari yang akan kita pelajari dari bangunan tersebut. Nah, potongan detail itu bagaimana sih, Bu? Biasanya potongan detail itu nanti digunakan dalam perhitungan RAB. Misal di atap nanti ada detail apa saja yang ada di dalamnya, hordeng, kusen, dan lain-lainnya nanti juga dapat menjadi perhitungan atau acuan perhitungan dalam RAB. RAB itu rencana anggaran biaya, atau biasanya di SMK itu disebut EBK atau estimasi biaya dalam konstruksi. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk gambar potongan lebih detailnya, ini ada gambar di samping, ada gambar potongan arsitektural, ada gambar potongan struktural, dan juga ada gambar potongan detail. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengetahui definisi, tujuan fungsi, dan juga beberapa jenis gambar potongan, selanjutnya kita untuk mengetahui bagaimana sih, Bu, cara untuk menentukan daerah potongan atau biasanya disebut garis potong. Nah, pada rancangan suatu bangunan itu biasanya terdapat 2 garis potong, yaitu ada potongan melintang dan juga potongan memanjang. Nah, untuk potongan melintang itu biasanya disimbolkan dengan A strip A atau B strip B. Kemudian untuk potongan memanjangnya itu biasa disimbolkan dengan C strip C lalu D strip D. Begitu ya anak-anak. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih, Bu, potongan melintang dan potongan memanjang itu? Nah, saya jelaskan ya. Kalau potongan melintang itu merupakan garis potongan yang sejajar dengan bidang utamanya. Kemudian kalau garis potongan memanjang itu merupakan garis potongan yang ortografis dengan garisnya. Nah, apa sih, Bu, ortografis itu? Nah, ortografis itu merupakan garis yang tegak lurus anak-anak, gitu ya.
Dalam memotong suatu ruangan atau pondasi ataupun atap itu memerlukan hal yang penting untuk menentukan daerah potongan. Yang pertama, kita harus menentukan zona potongannya terlebih dahulu, yaitu zona potongan melintang pada denah ataupun zona potongan memanjang daripada denah itu tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan potongan gambar itu horizontal dengan pandangan yang vertikal. Kemudian daerah potongan itu biasanya ditandai dengan garis yang putus-putus atau garis misalnya AA, BB-nya itu menunjukkan garis yang putus-putus. Lalu daerah potongan biasanya diletakkan pada bagian atau detail yang lebih rinci. Dan yang terakhir, daerah potongannya itu diberikan suatu notasi atau dalam AutoCAD biasanya kita menggunakan shortcut dimensi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat gambar potongan. Nah, untuk membuat gambar potongan yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan daerah potongan terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan garis potongan. Selanjutnya kita menentukan garis potongan vertikal maupun garis potongan horizontal. Kemudian kita akan menggambar elevasi dari lantai atau perbedaan ketinggian dari suatu lantai tersebut. Kemudian kita menggambar isi dari bangunan tersebut, baik eksterior maupun interiornya. Kemudian kita membuat detail untuk merincikan suatu bangunan tersebut atau isi dalam bangunan itu tersebut. Yang terakhir, kita memberikan arsiran, notasi maupun dimensi pada gambar potongan tersebut. Seperti itu langkah-langkah untuk menggambar potongan. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menggambar potongan, dalam materi ini kita akan fokus untuk menggambar potongan daripada suatu pondasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih pondasi itu? Nah, Ibu akan jelaskan bahwa pondasi merupakan struktur bangunan yang paling dasar atau paling bawah yang berfungsi untuk menyalurkan suatu beban dari struktur di atasnya atau biasanya kolom, balok, slope, dan lain-lain ke struktur di bawahnya atau lapisan tanah di bawahnya. Jadi pondasi itu menjadi elemen paling utama atau elemen dasar yang paling utama dari suatu pembangunan, karena tidak mungkin suatu bangunan dapat berdiri kokoh tanpa pondasi yang kokoh. Seperti itu anak-anak.